bicara buat setiap kami. Nyatakan dirimu, singkapkan apa yang tertutup, buka mata kami, minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, minta Engkau membuat mata hati kami terang, supaya kami mengerti setiap rencana, kehendak, dan juga lebih lagi adalah pribadimu, disingkapkan, diperkenalkan buat setiap kami, sebab tanpa itu kami tidak akan pernah bisa mengenal Engkau. Kami mau Tuhan, lewat firman, lewat kebenaran Roh-Mu berembus dan membukakan setiap apapun yang tertutup, yang terselubung, yang terkunci di dalam diri kami, terutama di dalam roh kami, tapi juga semua yang lain yang menghalangi di jiwa kami, di perasaan, di kehendak kami, maupun di tubuh kami. Semuanya disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan dan perkenalkan dirimu buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, buka bersama kitab Wahyu. Wahyu. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 1 baca dulu. Ya, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Oke. Saya mau di situ dulu, ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Saya udah jelaskan ya. Kain yang itu dong, satu dong. Kain yang kemarin, kain di sini itu yang di mana? Norbert, yang orange. Bukan. No. Kain yang untuk itu ada banyak. Jadi sekali lagi wahyu, ya kan? Semua yang tadinya ini tertutup begini, ya kan? Waktu tertutup, kamu mungkin lihat sih samar-samar apa yang ada di dalamnya, ya kan? Oh, mungkin ada buku, mungkin ada, kalau ada botol, ada apa, kamu nggak bisa lihat bentuknya, tapi kamu lihat seperti bayangannya. Oh, ini kayaknya nih, apa ya? Itu ya, tabung mungkin, bambu, ada kemungkinan. Tapi ketika dia disingkapkan, oh menjadi jelas, ada apa saja di situ. Tadinya ada nggak? Ada dong. Yang membuat berbeda apa? Belum disingkapkan. Gitu loh. Nah inilah wahyu. Ini disingkapkan. Gitu. Nah kalau nggak disingkapkan kita bisa membuka sendiri, nggak bisa. Gitu. Harus dia, makanya namanya dia adalah roh wahyu. Makanya kalau dia tidak berinisiatif untuk membuka buat kita nggak akan bisa ngerti, tidak akan bisa kenal Tuhan. Gitu loh. Nah sekarang buka dulu Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal pertama. Udah? Buka. Baca bersama. Ayat 1 dulu. 2, 3. Setelah pada zaman dahulu, jadi zaman dahulu berulang kali dalam berbagai cara dia berbicara, dia mau memperkenalkan dirinya, ya kan? Kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Makanya ada nabi-nabi itu menyampaikan firman. Sebab dulu Tuhan tidak berbicara kalau tidak lewat
nabi. Itu. Ayat 2, 3. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam. Ayat 3. Ia adalah wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar, tempat yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh. Ya, jadi firman Tuhan bilang begini, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, melihat Bapa maksudnya. Itu ya. Jadi, tapi dia dinyatakan lewat anaknya. Ayat 3 itu. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Itu. Ya. Coba lihat ayat 2. Sekarang dia bicara dengan perantaraan anaknya. Itu. Jadi kalau dulu lewat nabi, sekarang lewat anaknya. Lewat Tuhan Yesus dia berbicara. Itu loh. Jadi yang utama itu Tuhan Yesus. Kenapa? Kamu tahu stempel nggak sih? Kita nggak ada contohnya. Stempel, cap, itu ya. Cap itu kelihatan nggak? Tulisannya apa? Gambarnya apa? Bentuknya apa? Enggak. Sampai apa? Sampai dia ditaruh di tinta, kalau stempel yang sekarang ya. Terus kemudian dicapit gini. Nanti muncul tulisannya. Ada yang tulisannya lunas, ya kan? Ya. Ada yang tulisannya berupa logo. Apalah. Api. Ini kok tetap enggak dampak, Kak. Udah diisi. Ya ini. Ya kan, macam-macam lah, apa departemen apalah gitu. Tadinya waktu dia masih berupa stempel, ada nggak tulisan-tulisan ini semua? Ada, tapi kamu bisa baca meraba mungkin karena kan dia gelap semua gitu ya, seperti bayangan sampai dia dinyatakan gitu loh. Nah ini gambarannya begitu yang dipakai. Kalau dulu orang bikin stempel itu lilin itu dipanasin, kemudian dia seperti materai. Kalau orang mau mengirim surat, tanda tangannya berubah begitu. Dituangkan, kemudian stempelnya dicapin di situ. Ya kan? Nanti itu baru kelihatan. Oh, gambarnya itu seperti ini. Oh, gitu. Ada gambar mahkota, ada gambar apa gitu ya, mungkin stempel raja gitu semua gitu. Ada gambar macam-macam gitu. Tapi harus dinyatakan. Kalau nggak dinyatakan dia cuman bayang-bayang, kabur. Kamu nggak jelas gitu loh. Nah, memang kita nggak akan bisa ngerti, tapi Tuhan yang berinisiatif untuk memperkenalkan diri. Gitu. Dia yang mau membuka dirinya. Makanya dulu dia lewat nabi-nabi membawa pesan. Sekarang dia datang sendiri. Gitu loh. Jadi dia sekarang kalau dulu lewat nabi-nabi, nah perjanjian baru masih ada nabi nggak? Masih. Karena ada rasul, nabi, apa ini? Penginjil, gembala dan pengajar, ya kan? Ada jawatan, gitu loh. Kemudian selain ada jawatan, ada namanya karunia, macam-macam. Salah satu karunia-karunia itu ada bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ada nubuat, ada mimpi, ada penglihatan, macam-macam. Itu namanya karunia kenabian. Ada namanya jawatan. Nabi, ini PP ya. Ada namanya karunia. Nabi. Bersifat kenabian. Profetik. Ya. Nabi. Jawatan. Tidak semua orang itu punya jawatan nabi. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begitu. Apakah semua nabi, apakah semua rasul? Tidak. Ada orang punya karunia-karunia tertentu. Dia diberi kepekaan. Dia diberi namanya word of knowledge. Karunia kata-kata pengetahuan. Jadi begitu ketemu orang, langsung keluar kata-kata dan kata-kata itu persis seperti yang dialami, digumuli atau hanya orang itu yang tahu.
Orang, wah kamu nabi ya? Belum tentu. Mungkin dia punya karunia kenabian. Apa karunia kenabian? Ya macam-macam. Penglihatan. Marifat, yang saya bilang tadi ya. Word of knowledge. Kata-kata pengetahuan. Nubuat. Penglihatan. Oh iya. Ya penglihatan 2 ya. Mimpi juga termasuk penglihatan sebenarnya. Cuman dalam waktu tidur. Itu. Penghapusnya mana ya? Apalagi ya? Nubuat. Ya ini yang umum. Itu ya. Jadi ada nabi, ada sifatnya kenabian. Itu. Tapi kalau dulu perjanjian lama, yang utama roh Tuhan itu hanya ada di nabi. Nabi, imam, dan raja. Gitu. Tapi Tuhan berbicara lewat nabi. Gitu. Atau sebelum disebut nabi, dia disebut sebagai pelihat. Jadi dia lihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau nabi tidak selalu pelihat, dia menyampaikan firman. Tuhan taruh di hatinya, dia berbicara apa yang Tuhan taruh di hatinya. Tapi kalau pelihat, pasti dia lihat. Itu. Ya. Jadi ini, tadi kenapa kok kesini? Oh Tuhan berbicara. Ya. Jadi itu dulu cara Tuhan berbicara. Nah perjanjian baru, roh Tuhan yang tadinya cuma diberikan kepada nabi, imam, dan raja, diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Makanya kita semua disebut sebagai imam dan raja. Imamat rajani. Imam, kerajaan imam. Nanti di bagian lain juga begitu. Terjemahannya macam-macam ya. Tapi intinya kamu itu imam di hadapan Tuhan, ya kan? Dan kemudian raja memerintah di hadapan manusia. Raja bukan berarti semua nanti punya posisi di dunia ini jadi raja, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, jadi bukan. Raja itu artinya kamu itu memerintah, tidak diperintah. Memerintahnya apa? Memerintah itu artinya menang. Gitu loh. Kamu memerintah atas keadaan. Kamu memerintah atas sakit hati. Kamu memerintah atas kekhawatiran. Kamu memerintah atas sakit penyakit. Itu namanya raja. Bukan kekhawatiran yang memerintah kamu. Bukan. Jadi waktu kekhawatiran datang, kamu punya otoritas memerintahkan kekhawatiran pergi. Menyuruh suara-suara itu diam. Itu namanya memerintah. Itu namanya menang. Gitu loh. Bagaimana orang bisa punya otoritas seperti itu? Terhadap apa? Tidak hanya terhadap itu. Terhadap angin, badai seperti Tuhan Yesus. Bisa. Terhadap persoalan. Tidak ada. Kalau orang diperintah oleh keadaan, dia bilang lihat nggak ada. Murid-muridnya waktu itu masih diperintah oleh keadaan. Karena begitu adanya di tengah tempat yang jauh dari banyak orang, apa yang mereka pikirkan? Beli roti di mana? Kalau beli roti banyak, duitnya mana? Nggak ada. Gitu loh. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia memerintah atas keadaan. Keadaan apa? Keadaan banyak orang, nggak ada duit, nggak ada roti. Adanya apa? Itu sudah memerintah. Kalau belum, dia pasti kalah. Jadi khawatir. Nanti bagaimana? Nanti nggak cukup. Caranya gimana? Itu semua. Badai, Tuhan, nanti kami tenggelam, nanti kita tenggelam loh Tuhan, nanti kita tenggelam. Tidur Tuhan Yesus, karena dia memerintah. Dia raja, dia punya otoritas atas semua itu. Gitu loh. Nah yang paling praktis dalam hidup kita, apa yang selama ini mungkin memerintah hidupmu? Kebalik, harusnya kamu yang memerintah itu. Bukan merintah orang lain ya, nyuruh-nyuruh, bukan. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah dia jadi pelayanmu. Ini jadi raja, ini artinya punya otoritas atas semua keadaan, situasi, pergumulan. Orang bilang itu kenyataan, ya. Tapi sebenarnya bukan kenyataan itu, keadaan, itu lebih pas. Kenyataan itu sebenarnya, kalau kita ngomong ini, reality, dan
apa istilah yang dipakai untuk ngomong tentang yang kita anggap kenyataan itu? Ilusi. Illusion, bahasa Inggrisnya gimana? Ilusi. Itu ya. Jadi yang kita lihat dengan mata itu seringkali kita pikir adalah kenyataan, tapi bukan, gitu loh. Kenyataan yang sebenarnya itu apa yang Tuhan katakan. Nah, janji Tuhan, apa yang ada di surga, makanya firman-Nya bilang apa? Di bumi seperti di surga. Kenyataan itu yang di surga, gitu loh. Kenyataan itu di surga ada buku, ada kitab, isinya ada namamu. Yang ini boleh dihidupin satu nggak? Saya kalau di depan sini berdiri panas banget. Ini loh, yang ini loh. Suhunya 23 atau berapa aja nggak apa-apa. Yang itu udah jadi 23 sebenarnya. Nah. Ya. Jadi di surga ada satu kitab. Itu. Isinya ada nama, ada rencana Tuhan dalam di situ. Nah, yang tertulis dalam kitabmu tentang hidupku, itu kata Mazmur. Terus gimana? Nah, kamu minta nggak? Tanya nggak sama Tuhan, isinya apa Tuhan? Yang kau rencanakan, yang harusnya jadi kenyataan dalam hidupku ini apa? Yang tertulis di mana? Surga. Gitu loh. Itu apa? Nah, orang yang menang, dia akan hidup berdasarkan apa yang Tuhan tulis, Tuhan rencanakan, yang ada di surga. Itu. Atas hidupnya. Gitu loh. Jadi dia memerintah itu namanya. Itu raja. Dari mana dia punya otoritas, punya kekuatan, punya keberanian untuk seperti itu? Karena dia belajar jadi imam. Imam itu dulu hanya orang-orang tertentu, suku Lewi. Dari antara suku Lewi dipilih orang tertentu, pertama kali itu Harun, lalu kemudian anak-anaknya yang jadi imam besar yang bisa menghadap Tuhan. Kalau kita sekarang dikasih tahu imam, berarti kita punya hak yang sama seperti Harun untuk bisa masuk, ketemu Tuhan, menghadap Tuhan. Dan orang yang menghadap Tuhan itu, ya satu, dia membawa dirinya. Tapi imam itu membawa seluruh bangsa. Orang yang dia bisa datang ke Tuhan, tidak hanya mikirin dirinya sendiri, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, dia nanti akan bisa datang berhadapan dengan manusia, kenyataan, masalah, persoalan, kekurangan, apapun itu dengan otoritas. Gitu loh. Jadi kamu tidak menghadapi itu dengan positive thinking, dengan berpikir positif, seperti kata orang-orang, semangat, semangat, semangat. Sampai kapan sih mau semangat, semangat? Bukan. Kamu ngerti, kamu ketemu, kamu lihat, kamu dapat sesuatu yang dari Tuhan buat hidupmu. Dan kemudian kamu ngerti bahwa ini jauh lebih besar dan ini berbeda sekali dengan apa yang kamu hadapi, kamu hidupi setiap hari. Kamu tahu bahwa di surga itu ternyata jalannya dari emas. Semua emas saja cuma buat aspal. Berarti yang dianggap mulia, harganya tinggi, penting oleh dunia itu ternyata di surga nggak ada artinya. Gitu. Jadi gimana? Kamu lihatnya dari sudut pandang apa? Oh gampang berarti. Tuhan, setiap pagi di surga kalau disapu ya biar debunya, kotoran-kotorannya turun ke sini lah. Mau di sana enggak penting ya kan. Mungkin aspalnya udah ada yang lepas-lepas dan gitu-gitu. Bisa nggak turun ke sini sedikit gitu ya kan. No kan gitu. Karena kita tahu kebenaran itu enggak penting di sana gitu. Ternyata yang enggak penting di surga dianggap mulia di bumi. No kan gitu. Beda sekali. Gitu loh. Terus caranya gimana? Jadi imam dulu di hadapan Tuhan. Datang menghadap. Gitu. Nah imam itu harus datang menghadap. Ada yang pagi dan petang. Ya kan? Membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Namanya korban bakaran. Ada dibawa. Kita tidak masuk hitungan imam. Karena tidak semua orang Israel pun Lewi sebenarnya. Tapi kita dimasukkan Tuhan. Kenapa? Lewat keimaman yang berbeda. Melkisedek, Tuhan Yesus. Jalur yang berbeda. Karena Tuhan Yesus juga bukan suku Lewi. Dia Yehuda. Yehuda nggak bisa jadi imam. Gitu loh. Daud apa? Yehuda dong. Wong Yesus anak Daud. Kok Daud bisa datang menghadap Tuhan pakai efod? Tanya. Nggak bisa itu. Kalau pakai aturan Lewi. Kok Daud bisa datang kepada Tuhan menghadap ke tabut itu bawa pujian penyembahan? Nggak bisa. Imam besar yang bisa. Itu loh. Itu. Ya kan? Harusnya nggak bisa. Itu. Nanti Jumat Agung mungkin saya ngomong itu. Ya.
Jadi apa? Kamu jadi imam dan raja. Mulai dari sini. Kalau kamu datang ketemu Tuhan, kalau kamu menghadap Tuhan, kalau kamu ngalami Tuhan, kalau kamu lihat Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan menyatakan dirinya kepadamu, dan itu ada levelnya, jangan berhenti. Yesaya nabi sudah bernubuat kepada satu bangsa, tapi sampai satu titik dia dibawa menghadap tata Tuhan. Dia bilang apa? Celaka aku, orang berdosa. Nabi najis bibir. Loh, nabi kok najis bibir? Nabi itu diurapi bibirnya karena menyampaikan firman. Tapi waktu ketemu Tuhan ada level gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Yohanes itu bersandar di dada Tuhan Yesus. Coba dong, ya kan? Nggak usah dibuka ayatnya kan, percaya. Yohanes itu murid yang dikasihi. Sampai Petrus ngomong, ini loh, coba nih, orang yang bersandar terus di dada Tuhan Yesus nanti akhir hidupnya gimana? Gitu ya, itu pengen tahu. Tapi bersyukur, nanti itu firman tersendiri. Tuhan Yesus ngomongnya apa? Nggak usah ngurusin orang lain, urusi dirimu sendiri. Ikut aku, jalani panggilanmu, gitu ya. Itu. Kemarin saya pergi ngobrol, orang udah ngomongin pelayan-pelayan orang lain, saya diem aja lah, nggak mau komentar. Itu. Ikutin Tuhan aja dengan jalur yang Tuhan tetapkan buat hidupmu. Oh dia kok nyembahnya begini, dia kok gini, begini, ya sudah. Ya. Dengan apa tadi? Ya kan? Bersandar di dada Tuhan Yesus paling dekat. Sekarang buka Wahyu lagi. Dia sangat kenal Tuhan Yesus dibanding murid-murid yang lain enggak? Ya kan? Murid yang dikasihi. Dan kalau kamu baca Injil Yohanes, dia beda dengan semua Injil yang lain. Dia cerita tentang Tuhan Yesus yang tidak ditulis di Injil yang lain. Ya kan? Gitu. Ayat 9. Wahyu 1. Oke. Perempuan ayat 9, laki-laki ayat 10. Kita baca semua sampai ayat 20. Ya. Perempuan ayat ganjil, laki-laki ayat genap, kita bergantian. 2, 3. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilit kaki-kaki dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, menjalar di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah bintang 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Ketika aku melihat, tersungguhlah aku di belakangnya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku juga megang segala kunci dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah. Oke, ayat 17 coba. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan, kakinya sama seperti orang yang mati. Yohanes
Dulu nyender-nyender di dada Tuhan Yesus. Itu. Tapi ini Yesus yang menyatakan diri, yang disingkapkan. Bukan yang makan minum dengan pelacur, pemungut cukai, anak-anak kecil bisa datang, semua orang berdesak-desakan, orang-orang Farisi kemudian ngata-ngatain dia, cari cara untuk membunuh dia. Yudas mencium kemudian menjualnya, prajurit-prajurit bisa menelanjangi, bisa kemudian mencambuk, ngasih mahkota duri, mengolok-olok, menampar, meludahi. Coba kalau dia menyatakan dirinya dulu seperti ini. Yohanes loh, yang nyender-nyender aja tersungkur seperti orang mati, nggak bisa bergerak dia. Kemuliaan Allah. Saya kemarin lihat orang didoakan itu, dia udah mau bangun terus nggak bisa gitu. Dia mau bangun, jadi dia udah gini loh, itu. Mau bangun, nggak bisa, kayak ada yang narik ya. Itu. Jadi itu aja kayak gitu ya. Ini dia nggak bisa gitu loh. Yesus yang seperti apa sih? Coba lihat lagi. Ayat yang ke-13. Seorang serupa anak manusia, tapi jubahnya panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu, putih mata. Matanya bagaikan nyala api. Coba kamu bayangin. Ini putih. Ya kan? Matanya kayak nyala api, kakinya seperti tembaga membara dalam perapian karena dia pakai jubah panjang kan, gitu. Suaranya bagaikan desau air bah. Gemuruh suaranya, gitu. Matanya seperti itu. Kakinya di tangan kanannya pegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Kayak monster enggak sih? Wajahnya bersinar bagaikan matahari terik. Bisa lihat enggak? Enggak bisa. Silau dan kemuliaannya. Kakinya aja kayak tembaga membara. Bilang seperti itu. Gitu. Kalau orang nggak tahu, ya kan? Waktu dia datang ke dunia ditutupi itu semua kemuliaan itu. Cuman pernah dibuka satu kali di mana di atas bukit, di atas gunung itu loh. Gunung Tabor, Gunung Transfigurasi waktu dia berubah rupa dan mereka lihat kemuliaannya. Yang lain ditutupi daging, makanya orang tidak bisa mengenal. Gitu. Nah ini loh. Yang Tuhan mau singkapkan ini, yang seperti ini. Nanti lihat penglihatan nabi-nabi, nanti lihat ketika Yohanes dibawa lebih lagi gitu ya. Yang duduk di atas tahta, yang itu semua. Sehingga tua-tua aja mahkotanya dilemparkan. Loh mahkota itu kan hasil dari semua. Jadi lelah, upah dari semua itu. Itu aja ketemu Tuhan, dilempar kok. Gitu. Nah yang seperti ini harus ngerti. Harus minta disingkapkan sama Tuhan. Kalau enggak kita cuma ngerti, ya baik sih. Itu aja kalau nggak disingkapkan kita nggak ngerti. Kita cuma nyanyi. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Engkau gembala yang baik. Dia juga yang suaranya kayak desau air bah. Dia juga yang kakinya membara seperti tembaga yang di perapian. Tembaga di perapian tahu kan? Merah kayak besi dibakar itu. Matanya nyala api. Lidahnya pedang tajam bermata 2. Mau bayangin. Jadi dia ngomong langsung, masuk dong. Kamu lihat dia pasti nggak tahan. Ada yang tahan lihat matahari sini setengah menit aja, 1 menit. Tatap nih, terus gitu ya. Buta kan, silau. Begitu lihat itu disingkapkan, tersungkur seperti orang mati. Nggak tahan. Padahal di dalam roh ini. Yohanes, levelnya Yohanes yang dulu nyender di dada Tuhan Yesus. Yang lain-lain masih jauh kan. Pewahyuannya Yohanes baca nanti. Itu. Dalam sejarah gereja. Saya nggak bawa Alkitab saya yang itu. Jadi kalau orang bertanya, ada orang nggak tahu kenapa itu ya. Teolog, orang yang dapat gelar teolog, bukan sarjana teologi. Teolog. Sepanjang sejarah gereja, khususnya gereja timur, hanya ada 4 sampai hari ini. Menurutmu, penulis perjanjian baru, siapa yang dapat gelar teolog? Siapa yang cocok jadi teolog di perjanjian baru? Paulus cocok nggak? Kamu udah baca perjanjian baru. Paulus tepatnya. Petrus kayaknya enggak, ya kan? Gitu. Petrus itu enggak, bukan teolog lah dia. Leader gitu ya, semangat gitu, kayak itu. Pastor.
Siapa? Teolog di Perjanjian Baru. Yang dapat gelar ini, bapak-bapak gereja memberi gelar itu sepanjang 2000 tahun ini hanya ada 4 orang diberi gelar teolog. Makanya orang belajar teologi baru sebentar-sebentar udah sok gitu. Saya ketawa aja. Hanya ada 4 orang disebut teolog. Banyak orang sekarang ngaku mungkin dia profesor, baca banyak buku. Tapi teolog di sepanjang sejarah gereja hanya 4. Dan teolog pertama, bapak-bapak gereja ngomong siapa? Yohanes. Kenapa? Ini statement dari abad keempat. Dari orang yang namanya Evagrius of Pontus. Evagrius dari Pontus. Ya. Saya catat di Alkitab saya yang lama. Bahasa Indonesia. Dia bilang apa? The breast of the Lord. Dada Tuhan, sumber pengetahuan. Barang siapa bersandar kepadanya akan jadi teolog. Makanya teolognya Yohanes. Karena dia nyandar. Dia tahu waktu dia nyandar di dada Tuhan apa yang terjadi. Dia dengar detak jantungnya Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Daud, kenapa kok Daud di perjanjian lama sudah bisa ngalami anugerah. Sudah bisa ketemu, sudah bisa masuk ruang Maha Kudus tanpa ada sekat. Nggak bisa loh. Harus imam besar setahun sekali bawa darah. Dan itu bukan hanya untuk dosanya, untuk dosa seluruh bangsa. Hanya imam besar setahun sekali. Tapi nggak ada sekatnya di tabernakel Daud. Di pondok Daud, di kemah Daud, tidak ada. Itu loh. Kenapa? Anugerah dia melewati zaman. Dia profetik untuk zamannya. Menunjukkan bahwa sebenarnya itu yang Tuhan rindukan. Teolog itu, kenapa Tuhan berkata begini? Aku sudah menemukan Daud, a man after my own heart. Orang yang detak jantungnya seirama dengan detak jantungku. Nggak mudah. Kenapa? Karena gini, orang kalau lagi santai-santai, detak jantungnya kan normal ya. Tapi kalau kamu lari, itu kan duk. Nah kamu lagi bangun tidur, santai-santai. Tuhan udah jogging. Lari. Kamu kepengen santai-santai, dia kencang. Oh kamu lagi semangat. Tuhan baring-baring. Kamu harus diturunkan. Itu Daud. Itu Yohanes. Orang yang detak jantungnya ngikutin detak jantungku. Dan itu sakit. Saya pernah ceritakan. Ada yang namanya doa Yesus. Dalam tradisi gereja Ortodoks Timur. Mulai dari mengucapkan kata nama Yesus. Memanggil nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 12.000. Sampai mimpi pun itu keluar. Saya sudah lakukan itu. Sampai mimpi. Tuhan Yesus kasihanilah. Oh sukacita, bangun sukacita. Itu. Setelah itu, langkah kaki. Kanan, Tuhan Yesus, kiri. Kasihanilah. Terus, jadi saya sengaja naik kereta, nggak naik becak. Dari stasiun ke kampus. Dulu waktu kuliah S2. Jalan kaki. Tuhan Yesus, kasihanilah. Tuhan Yesus, kasihanilah. Dah, setiap langkah kaki keluar itu bunyi nafas. Tuhan Yesus, kasihanilah. Tuhan Yesus, kasihanilah. Saya baru sampai di situ. Sebenarnya nanti kalau udah melewati itu sudah tanpa sadar setiap menarikan nafas, hembusan nafasmu itu adalah doa. Nanti kamu dilatih. Ini saya baru teori. Detak jantungmu, setiap detak itu berbicara. Tuhan Yesus, kasihanilah. Tuhan Yesus, kasihanilah. Dan dia, bapak-bapak gereja dari buku-buku yang saya baca semua berkata itu paling sakit. Jadi nggak bisa langsung detak jantungnya sama, itu nggak bisa. Di setiap pikiranmu, di setiap nafasmu, di setiap langkahmu, mulai dari itu. Orang mau langsung gitu. Nah, lekatkan hatiku. Melekat dengan waktu dilekatin, kamu gak punya pilihan lain. Sakit gak? Sakit. Iya dong. Kamu bangun tidur lagi mau santai-santai, mungkin minum kopi, gitu ya, makan roti, baring-baring dulu, ngecek WA, gitu. Oh, Tuhan udah mau sprint 100 meter, dia pemanasan, kamu lagi semangat mau lakukan sesuatu, mau ini semua. Dia bilang, tenang. Tuhan gak bisa nih, gitu. Makanya dia tawarkan, datang kepadaku. Karena orang itu letih lesu berbeban berat, kenapa? Karena dia ikutin ritmenya sendiri. Gitu loh. Mari.
kepadaku, ya kan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengan cara apa? Pikul kuk yang kau pasang. Sebenarnya ya ada dua, tapi saya ngomong ini aja. Jadi pasanganku, ikuti ritmeku, ya kan? Jadi pasanganku, ikuti ritmeku. Karena kuk itu dipasangin. Artinya ketika bilang kuk itu sebenarnya jadi pasangan. Tuhan itu mengundang jadi pasanganku. Jadi pasanganku waktu Tuhan kerja membaca, kita harus ikut kerja membaca. Waktu dia diam, kita diam. Waktu dia belok kanan, kita belok kanan. Belok kiri. Nah itu loh, situ. Keseret-seret nggak kita waktu kita belum menyerahkan ritme kita, detak jantung kita, keinginan kita, kesukaan kita kepada Tuhan? Iya. Tapi kalau kita minta, enggak apa-apa. Daripada ketinggalan, gitu. Daripada nggak jelas, ya kan? Daripada salah, minta aja, pasangkan Tuhan. Jadikan aku pasanganmu. Gitu. Tempelkan hatiku dengan hatimu. Ya pasti sakit, pasti nggak nyaman. Yang nggak nyaman buat siapa? Buat daging kita. Tadi pertanyaan Bema waktu di mobil, bagus kan? Papi, nggak apa-apa ya, cerita ya, biar yang lain dengar. Aku kemarin waktu doa di Taman Getsemani, kan aku baca firman banyak sekali. Tapi kok rasanya seperti mau muntah, mual, dan seperti itu. Iya, itu. Karena jiwa kita, daging kita, belum mencintai firman. Roh kita sudah, gitu loh. Tapi kan daging dan jiwa kita belum sepenuhnya. Daging jiwa kita lebih menyukai film, musik, lihat pemandangan, atau apapun yang kita sukai. Nonton sesuatu yang mungkin kita kepengen lihat, itu. Gitu loh. Jadi begitu dikasih firman, itu seperti detoksifikasi, ngeluarin racun-racun. Makanya dia bereaksi. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu ya. Makanya waktu-waktu saat teduh, bagaimana, berapa lama caranya. Sebenarnya selain yang diajarin, kamu masing-masing harus tanya sama Tuhan. Caranya gimana? Waktunya gimana? Memang harus tetap baca firman, doa, menyembah. Tapi caranya mengatur ini. Itu. Tuhan itu tahu kok menaikkan kita secara bertahap. Gitu loh. Porsi-porsi itu. Ada yang memang dihitung Tuhan bisa begitu. Ya, itu. Jadi, itu ya. Kenapa kok Yohanes itu disebut sebagai teolog? Ini Bapak Gereja cuma ada 4. Saya tahu satu lagi, saya lupa yang 2. Ya, namanya gelarnya itu Ephraim the New Theologian. Sekitar abad ke-4 atau abad ke-5. Itu ya. Kemudian nulis banyak sekali tentang Roh Kudus. Termasuk kalau kalian pernah dengar yang kami baca itu. Tuhan, engkaulah jubah ungu itu. Engkaulah itu. Engkaulah. Dia bisa lihat semua karena disingkapkan sama Roh Kudus. Gitu. 2 lagi saya lupa. Gitu. Tapi definisi teolog adalah orang yang bersandar di dada Tuhan. Gitu. Gitu. Jadi kalau ada orang nggak tahu tanya, Pak Roni, pulang dari Inggris, dia kuliah kok sekarang situ aja berdoa-berdoa. Nah, karena saya tahu rahasia ini. Gitu ya. Gitu. Teolog bukan orang yang nulis jurnal banyak. Bukan orang yang bicara seminar di mana-mana. Bukan. Orang yang bersandar di dada Tuhan. Yang dengar detak jantungnya. Tidak hanya dengar. Kalau kamu dengar buat apa? Tujuannya dengar itu supaya dia ngikutin. Makanya dia bilang, aku sudah menemukan Daud. Daud kan gambaran Tuhan Yesus kan. Kenapa? Apa yang dia lakukan Tuhan Yesus? Nggak usah saya buka ayatnya. Di Ibrani itu. Dalam kitabmu tertulis, aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Allah. Itu yang Daud, kerinduannya Daud bisa meleset nggak? Kalau kita lihat Daud, ya, ada melesetnya, wong Daud bukan Yesus kok, ya kan? Itu. Tapi gambaran orang seperti Daud itu kepenginnya, hatinya itu mau menyenangkan hati Tuhan, gitu loh. Yang di hatinya itu Tuhan, aku maunya Engkau, aku mau mengingini Engkau Tuhan. Hadiratmu itu loh, Engkau, kehadiranmu aku mau Tuhan. Tak cari. Di mana sih waktu itu Tuhan hadir? Di tabut kan. Di tabut itu loh. Makanya dia kejar. Kok tabut ada di sana? Kok tabut tidak diperhatikan? Bawa pulang ke sini. Caranya. Tidak bisa. Naikkan kereta baru. Naikkan ini. Caranya gimana? 3 bulan di rumah Obed-Edom. Kok dia diberkati? Kok dia bisa hosting the presence Obed-Edom ini selama 3 bulan? Ya toh. Begitu orang hosting the presence, hidupnya diberkati, satu bangsa bisa lihat. Gitu loh. Gitu. Kok dia bisa? Gitu. Caranya gimana? Cari cara pasti dia bergumul. Karena Mazmur berapa saya lupa. Dia bilang apa? Aku tidak akan membiarkan mataku terpejam sampai aku menemukan tempat bagi Engkau. Gitu.
Nah itu kerinduannya kayak gitu loh. Orang yang seperti itu, kerinduannya, ya kan, detak jantungnya, makanya dia jadi gambaran Tuhan Yesus. Kerinduannya melakukan apa yang Tuhan senangi dan menyenangi apa yang Tuhan senangi. Mulai dari menyenangi dulu sebelum melakukan. Menyenangi nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa, tapi aku mau. Itu. Aku nggak mampu Tuhan, tapi aku mau. Dimulai dari situ. Nggak ada orang langsung bisa semua. Gitu. Mau semua. Daging kita nggak mau kok. Tapi sampai dia ngomongin. Ini kemarin saya dapat. Tapi ternyata Korah itu ya. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Gitu. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Nanti dahsyat. Sebenarnya. Dia ngomong kepada siapa? Dia ngomong. The Lord of Hosts. Jehovah Sebaot. Panglima bala tentara Tuhan. Yang dia senangi itu bukan Raja Damai. Ya kan? Jehovah Rafa, bukan. Pewahyuannya itu kepada Bani Korah itu panglima bala tentara surga. Loh, dahsyat. Tahu pewahyuan Tuhan kepada Yosua, siapa engkau? Kawan atau lawan? Bukan, aku panglima bala tentara surga. Lepaskan kasutmu. Dan hidupnya Yosua penuh dengan perang. Karena pewahyuan kepada dia, Tuhan memperkenalkan diri, panglima bala tentara surga. Tapi Bani Korah bisa, betapa disenangi. Dia bukan ngomong dengan Bapak yang baik, gembala yang baik, sahabat, panglima bala tentara surga. Itu Mazmur itu. Saya bilang, dengan Jehovah Sebaot yang gagah perkasa, yang memimpin perang, Tuhan itu panglima perang. Keluaran, dan nggak usah dibuka. Tuhan itu man of war. Tuhan itu pahlawan perang. Saya baca ini, pahlawan perang itu kan bukan orang sembarangan, ya kan? Kalau manusia, jenderal, dia pemimpin, dia bisa pakai semua senjata. Tapi dia kerasan di rumah pahlawan perang. Di rumah pahlawan perang pasti dia diajari perang, pasti diajak perang. Tapi betapa disenangi tempat kediamanmu, ya pahlawan perang. Ngomong gitu. Jehovah Sebaot itu. Nah, kayak gitu loh. Tuhan itu mau menyatakan diri, Tuhan mau memperkenalkan diri. Ya kan? Kamu mau mengalami apa? Jehovah Rafa. Kapan pertama kali Jehovah Rafa itu memperkenalkan diri? Nggak usah saya buka. Waktu Israel dalam perjalanan keluar dari padang gurun, sudah menyeberang Laut Merah. Minum air pahit. Namanya apa? Mara. Sebelum mereka sampai ke tempat yang namanya apa? 70 pohon kurma. Apa nama tempatnya? Setelah dari Mara, berjalan sedikit itu, cuman beberapa kilometer, ketemu tempat dengan mata air, dengan 70 pohon kurma. Namanya? Eli. Ya. Iya, betul. Tapi di antara Mara dengan Elim, waktu airnya pahit dan dia menyembuhkan, dia bilang, aku Jehovah Rafa. Nah, kenapa tidak ada pewahyuan-pewahyuan Tuhan dalam hidup kita? Karena pewahyuan itu bukan datang waktu kamu dalam keadaan biasa-biasa, baik-baik gitu loh. Kapan dia ngomong? Pertama kali ini loh. Ya, di Alkitab itu ada namanya the law of the first mention. Hukum di mana pertama kali itu disebut. Jehovah Rafa itu pertama kali disebut di situ. Sekarang ini. Jehovah Shalom. Allah damai sejahteraku. Kapan pertama kali disebut memperkenalkan diri di Alkitab? Kepada Gideon, waktu dia di tengah kepungan orang Midian, dalam ketakutan, memeras anggur di tempat pengirikan gandum. Dia sampai harus pura-pura di situ supaya orang nggak tahu. Gandum di tempat anggur ya. Gitu. Karena itu yang penting. Begitu panen, dijarah. Nanam, dijarah. Semua di tengah kepungan musuh. Dia ngomong, aku Jehovah Shalom. Bukan kemarin ketika nggak ada musuh, semua baik-baik aja. Kamu nggak perlu Jehovah Shalom. Itu. Jehovah Shalom itu baru memperkenalkan diri, disingkapkan. Kan dia ngerti kan? Itu. Ada Tuhan Israel, ada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Ada Tuhan yang sudah membebaskan Israel keluar dari Mesir dengan itu semua. Tapi Jehovah Shalom baru memperkenalkan diri kepada Gideon. Di tengah kepungan musuh-musuhnya. Gitu.
Nah, kalau kamu ngerti semua ini, dengar semua itu, bukan berarti kamu kenal Jehovah Shalom. Bukan berarti kamu kenal Jehovah Rafa. Gitu loh. Tahu, ya kan? Oh, Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku. Coba lihat itu. Tulisannya apa? Kamu tahu nggak? Ya. Tuh, bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Faithful and true. Gitu. Ini ayat di Perjanjian Lama. Sekarang saya lupa ayatnya, tapi saya masih punya catatannya. Gitu ya. Faithful and true. Coba Wahyu sekarang. Wahyu 3. Ayat 14. Saya nggak akan jelasin, tapi cuman mau bacain aja. Ya, saya baca ya. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Itu. Coba lihat tulisannya, faithful and true. Itu di Perjanjian Lama ada, cuman keluar satu kali. Di Perjanjian Baru keluar di Wahyu. Saksi yang setia dan benar. Yang setia dan benar. Namanya dalam Perjanjian Lama El Emet. Benar itu banyak. Karena waktu itu kami mau berdoa. Mau naik ke Gunung Merbabu, kirim tim untuk doa di sana. Tapi Tuhan bilang belum cukup. Doa aja di sini dulu. Minta Tuhan, minta. Saya lupa mungkin 3 tahun yang lalu. Terus akhirnya kami doa di beberapa titik di lereng Merbabu. Dengan itu, membawa banner ini. Dan itu. Lambangnya apa Tuhan? Itu perisai, benteng, dan sayap, perlindungan semuanya. Karena kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Itu ya, yang di tengah itu benteng. Nih loh. Nih. Benteng, perisai, bentengnya jadi perisai, terus ini sayap. Perlindungan Tuhan. Yang melindungi kita siapa? Yang setia dan benar. Dan yang setia benar itu punya nama. Namanya itu Amin. Nah kalau orang dengar firman, dengar kebenaran, dia tidak mau bilang amin. Ya Tuhan. Itu sebenarnya bilang setia Tuhan. Benar Tuhan. Firman-Mu benar. Janji-Mu benar. Gitu. Kamu harus merespon kebenaran. Kalau itu kebenaran kamu terima, kamu harus merespon. Kalau sampai rohmu belum nyaut, gerakkan mulutmu dong. Gitu. Untuk menyaut itu loh. Amin. Itu bukan latah. Gitu. Karena kamu terima ini kebenaran dalam hidupku. Gitu loh. Namanya dia. Amin itu namanya Tuhan. Salah satu dari nama Tuhan. Firman dari Sang Amin. Sebenarnya gitu. Saksi yang setia dan benar. Itu. Jadi dia memperkenalkan diri nggak? Menyatakan diri nggak sebagai ini? Cuman 2 kali. Sebagai Amin. 2 kali sebagai yang setia dan benar. Itu loh. Dan dia menyatakan diri kepada siapa? Jemaat di Laodikia. Nanti kalau kamu baca dari ke-7 jemaat itu, ini jemaat sebenarnya yang paling kaya. Janji Tuhan buat mereka kalau menang, itu posisi paling tinggi. Kenapa? Karena mereka akan memerintah. Duduk di atas tahta bersama dengan Tuhan. Yang lain nanti dapatnya keselamatan, buah pohon kehidupan, nanti akan situ aja gitu. Tapi Laodikia ini sebenarnya yang dapat paling tinggi. Ya, saya mungkin nggak cukup waktunya bahas sekarang. Tapi kalau kamu perhatikan nanti, Laodikia ini begitu dikasih firman langsung ditegur. Ini level tertinggi itu begitu. Yang lain tuh masih dipuji dulu. Aku tahu kamu sudah begini, tapi aku masih punya keberatan sama kamu ya. Gini ya. Tolong yang ini udah luar biasa. Laodikia nggak ada. Langsung diajak. Itu. Kamu lihat nanti ke-7 jemaat itu. Semuanya beda-beda Tuhan menyatakan diri. Coba lihat sekarang. Wahyu 2 ayat 1. Ya. Ini jemaat di Efesus. Ini firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya, berjalan di antara ke-7 kaki dian emas. Terus ayat 8. Jemaat di Smyrna. Ini firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Terus ayat 12.
jemaat di Pergamus. Ini firman dia yang memakai pedang tajam dan bermata dua. 18. Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini bukan cuman, biar ada variasi ya kan. Ini bukan. Ini namanya pewahyuan roh. Dia menyingkapkan dirinya kepada setiap jemaat itu sebagai apa? Sebagai siapa? Gitu loh. Lagi 3 ayat 1. Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan yang terakhir, tadi Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Atau penguasa dari ciptaan Allah. Arke itu sebenarnya penguasa yang punya otoritas atas segala ciptaan Allah. Itu ya. Jadi nggak sama kepada ketujuh jemaat itu, dan ketujuh jemaat ini adalah mewakili semua jemaat bukan hanya pada waktu itu, tapi gambaran dari jemaat-jemaat Tuhan sepanjang abad. Gitu loh. Baik bersama-sama begini maupun secara pribadi. Kamu harus berdoa tanya Tuhan, dari ketujuh ini sebenarnya ini kayak kalau orang bilang tipologi gitu ya, mirip yang mana? Sama seperti kalau kamu lihat orang itu punya panggilan, sama seperti tadi Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, kamu nggak usah ngurusi panggilannya Yohanes lah, kamu jalani sendiri panggilanmu. Yohanes memang bersandar pada Tuhan, dia dapat kedalaman, dia teolog, tapi dia juga dibuang ke Pulau Patmos, dimasukkan ke itu, dianiaya dengan itu semua. Semua punya jalurnya sendiri-sendiri, gitu loh. Nah, kamu harus tanya dengan Tuhan. Makanya orang itu nggak bisa, kan saya bilang kemarin ya, kapan hari, kamu dengar si ini reels 3 menit, kamu dengar si itu, kamu dengar ini acak, semua nggak ada, gitu. Jalur itu ditetapkan Tuhan, gitu loh. Kamu harus mengikuti jalur yang mana di hidupmu. Ada di Alkitab, nanti ada panggilan-panggilan. Apakah itu Paulus? Apakah itu Yohanes? Apakah itu Petrus? Ya, atau yang lain? Gitu. Model-model ini akan menolong kita. Gitu. Ya. Seperti apa? Gitu. Nah, yang berikutnya, dari situ kamu akan belajar. Kalau sebagai tumbuh bersama begini, ada pewahyuan rohnya pasti. Setiap nama yang Tuhan berikan itu, ada pewahyuan rohnya. Gitu loh. Yang utama memang nama Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus itu, ya kan? Name above all names. Nama di atas segala nama. Jadi ada macam-macam nama, dia di atasnya lagi. Dan di dalam nama Yesus itu sudah terkandung semua nama tadi. Ya kesembuhan, ya keselamatan, ya kemenangan, ya terobosan. Loh, nama Tuhan apa? Gunung batu. Itu kata Daud. Dia bukan bilang gini, jadilah gunung batuku Tuhan. Engkau gunung batu. Nama Tuhan apa? Roti. Ya dong. Itu kata firman Yohanes. Akulah roti hidup. Barang siapa makan, makanya mereka semua tersandung. Kok kita suruh makan dagingnya, minum darahnya? Itu semua. Aku, namanya dia apa? Pokok anggur. Namanya dia apa? Jalan. Itu namanya loh. Dan untuk ngerti, ini Pak Adi contohnya, waktu beliau bilang, ini lagi khotbah nih, atau doa saya lupa, khotbah. Mau ngomong tentang Yesus itu jalan. Jadi kalau mau itu ada jalan buntu, ada persoalan kesulitan, ketemu Yesus, ketemu jalan. Tapi tadi yang dipikirkan, Pak Adi sebenarnya mau ngomong jalan kepada Bapa. Tapi di tengah-tengah itu Roh Kudus ngomongin, dia bukan hanya jalan kepada Bapa, dia jalan. Jadi ketika tidak ada apa-apa, tertutup semuanya, ketemu Yesus, ketemu jalan. Tidak ada jalan di tengah padang gurun, ada Yesus, ada jalan. Ada buntu semuanya, ada jalan. Bukan hanya jalan kepada Bapa, jalan. Itu untuk terobosan untuk semuanya. Nah, sampai ketemu itu jadi pewahyuan roh. Sampai sebelum itu cuma pengetahuan, teologi, doktrin, informasi. Penting nggak kita tahu? Penting. Kenapa? Sampai dan minta Roh Kudus menyingkapkan sampai di hidupmu. Kamu ngalami pergumulan-pergumulan tertentu dan dia jadi hidup. Gitu loh.
El Shaddai. Ya kita nyanyi kan? El Shaddai. Sebenarnya satu lagu yang jarang dinyanyikan yang itu. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. It's to it's, you're still the same. So, by the power of your name, El Shaddai. Tapi nggak apa-apa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa itu perkasa, hebat, gagah, ya kan? Tapi Shaddai itu lengkungan. Seperti gambaran ibu menyusui anaknya. Merawat, mengasuh, menyediakan. Itu Shaddai. At the same time, pada saat yang sama Allah yang Maha Perkasa juga ibu yang mengasuh, merawat, menyusui anaknya, memperhatikan, peduli. El Shaddai. Dan kapan Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai? Waktu dia umur 99 tahun. Butuh 25 tahun mengikut Tuhan ketika Abraham as good as dead. Semua kemampuan manusianya habis. Tidak bisa punya anak dengan cara manusia. Tidak bisa. Dulu masih bisa kan? Hagar masih bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Dia baru ngomong, aku Abraham El Shaddai. Kamu mau kenal El Shaddai? Mau seperti Abraham? Itu El Shaddai aku Abraham. Bukan hanya perkasa, tapi bisa menyediakan, mengasuh, merawat, peduli dengan hidupmu. Aku El Shaddai Abraham. Gitu. Setelah mengikut Tuhan berapa tahun? 24 tahun kan? El Shaddai. Kapan dia memperkenalkan diri? Jehovah Jireh di gunung Tuhan disediakan. Waktu Abraham mengorbankan apa yang tadinya ditunggu 25 tahun itu loh. Kita nyanyi enak aja. Jehovah Jireh, panji. Dia menyediakan buat hidupku. Iya. Waktu yang paling berharga yang kamu punya, yang kamu tunggu 25 tahun. Dan sekarang itu jadi satu-satunya kemungkinan untuk penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Kamu harus serahkan ke mezbah. Dan dia bilang, Jehovah Jireh, ternyata disediakan domba di sana. Waktu sudah diletakkan di mezbah. Karena dia percaya sekalipun mati Tuhan sanggup membangkitkan. Itu kata Ibrani kan. Nah itu loh. Kita kepengen pewahyuan roh. Kita kepengen Tuhan menyatakan. Karena kalau ini bukan pewahyuan roh. Ini pengetahuan. Kamu tidak sanggup menghadapi yang tadi itu. Kenyataan-kenyataan hidup. Tidak bisa memerintah jadi raja. Makanya orang harus jadi imam. Dia harus datang, dia harus ketemu Tuhan. Ngalami, ngejar Tuhan. Paulus ditemui Tuhan dulu gak? Paulus merasa kenal Tuhan kan. Masa paling keras. Menurut dia semua sesat nih. Orang-orang Kristen ini salah semuanya. Coba baca dengan saya. Kisah Rasul 9 ayat 5. Ya. Saulus, ahli Taurat, hafal semuanya, mengikuti masa paling keras. Yesus tanya ya, saya baca dulu ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaran olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Nanti menarik nih. Kamu lihat Alkitab itu, Tuhan kalau manggil biasanya 2 kali. Samuel, Samuel. Gitu. Abraham, Abraham. Gitu. Ya, kalau tengah malam dengar suara 2 kali, biasanya Tuhan. Kecuali temanmu sudah baca firman, yang tahu gitu ya. Iya, jadi dia manggilnya nggak 1 kali. Manggilnya 2 kali. Mengapa engkau menganiaya aku? Emang Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Menganiaya gereja, orang percaya. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuhan memperkenalkan dirinya. Yes. Sebagai siapa? Yesus yang kau aniaya. Sekarang, buka lagi. Kisah Rasul 9 ayat 16.
Terus Saulus buta kan, gak bisa lihat, dia dituntun. Terus Tuhan nyuruh Ananias berbicara kepada Ananias, ayat 10. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus, cari di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan melambangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang manggil nama-Mu. Ayat 15. Tapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tuhan yang teraniaya menyatakan diri kepada Paulus. Hidupnya penuh dengan karam kapal, tenggelam, dicambuk 39 kali sampai 5 kali, dilempari batu, dan semuanya. Karena yang memperkenalkan diri. Oh, Tuhan, jangan Tuhan. Oh. Kamu mau pilih yang mana? Yang Shaddai? Ya boleh. 25 tahun nunggu janji Tuhan. Jehovah Jireh, 25 tambah Ishak mungkin umur belasan gitu ya. Meletakkan semua yang itu. Semua pewahyuan itu ada harganya. Kalau enggak dia namanya pengetahuan. Informasi. Gitu loh. Mungkin inspirasi. Oh iya ya, luar biasa ya. Oh gitu. Bukan. Sampai dia jadi pewahyuan roh. Sampai kita kenal pribadi. Gitu loh. Karena begitu kenal pribadi dia nggak hilang. Kalau kalian pernah dengar Oma Evi ngomong, ini 40 tahun yang lalu Tuhan ngomong dengan Oma seperti ini. Kenapa nggak hilang? Karena dia di roh. Gitu. Kalau di sini 3 hari hilang. Mungkin lebih lama sedikit. Tapi di situ, dari mana? Dari pengalaman real dengan Tuhan. Gitu loh. Nyata. Nggak hilang. Karena dia akan hidup. Gitu. Ya. Jadi Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Tuhan mau menyingkapkan dirinya. Sudah belum? Sudah. Di dalam Yesus. Ya kan? Nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada semua nama yang tadinya di perjanjian lama itu. Semua ada di dalam situ. Penyediaan ada, kesembuhan ada, panji ada, kemenangan ada, gunung batu, ya kan, perisai, ya kan, semua itu, macam-macam itu. Nah, kamu harus minta Tuhan singkapkan, Tuhan perkenalkan, Tuhan nyatakan dirimu, Tuhan berbicaralah, Tuhan terangi hatiku. Baca ayat-ayatnya sekarang. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Yuk. Baca bersama 2, 3. Nah, harus meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu. Jadi harus berdoa, minta Tuhan singkapkan. Ada orang bilang, ya diperkenalkan boleh, enggak ya syukur, pokoknya saya ikut Tuhan dengan ini semua. Enggak ada. Gitu. Karena dia memberi kepada yang mengingini. Yang mencari akan mendapat. Yang mengetuk pintu akan dibukakan. Ya kamu enggak pernah mengejar, menunggu, menantikan Tuhan perkenalkan dirimu. Aku mau engkau. Kita ngomong, bukankah dia memperkenalkan diri kepada kita? Betul. Kepada Paulus kan dia memperkenalkan diri kan. Dia langsung datang kan. Gitu. Tapi setelah itu, baca sekarang. Filipi, pasal 3. Ayat 10. Baca bersama 10 sampai dengan 14. Ya. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah, melainkan aku, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Loh, apa yang kurang dari Paulus? Ya kan, dia nanti ngomong kan, dibawa ke tingkat 3 dari surga. Dapat penglihatan yang tidak boleh diomongin manusia. Dia dapat pewahyuan roh. Aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang hebat, meyakinkan semua. Bukan dengan takut dan gentar. Karena supaya yang aku ceritakan kepadamu ini bukan dari pengetahuanku. Tapi dari apa yang Tuhan nyatakan, dari apa yang Tuhan singkapkan. Gitu loh. Kamu bisa belajar, saya nggak melantang orang belajar. Ya, masih ada buku datang terus ke saya sampai hari ini. Tapi kalau itu tidak diterangi Roh Kudus, tidak disingkapkan Roh Kudus, nggak diajari Roh Kudus, dia hanya jadi kata-kata. Dan kata-kata mematikan. Bahkan kamu baca Alkitab, apalagi nggak baca. Baca Alkitab kalau hanya kata-kata kan orang bisa menulis kan. Apa sih teologi sistematika? Kamu cari semua ayat tentang keselamatan, nanti kamu bikin jadi sistem, jadi satu urutan. Kamu cari semua ayat tentang gereja, nanti kamu jadi itu, namanya jadi eklesiologi. Kamu cari tentang akhir zaman, semuanya nanti jadi itu. Cuman jadi sistem. Tanpa diterangi roh, dia hanya kata-kata. Dan firman Tuhan bilang apa? Kata-kata mematikan, roh menghidupkan. Gitu loh. Ini saya baru dapat nih kemarin. Dan satu membantu. Semua senjata peperangan itu yang untuk melawan hanya satu, namanya adalah pedang roh. Yaitu firman Allah. Dia bukan pedang firman, pedang roh. Jadi kalau firman itu tidak diterangi Roh Kudus, tidak dihidupkan, tidak diembusi, tidak jadi rema, tidak jadi pedang roh. Kamu nggak bisa lawan setan dengan logos. Kamu tidak bisa hidup berjalan dengan logos. Logos memang harus membaharui, masuk terus. Supaya kamu punya stok untuk roh mengembusi. Tapi kamu harus minta supaya dihidupkan. Kata-kata ini jadi pengetahuan, tidak mengenyangkan manusia rohmu. Makanya kamu harus minta terus, Tuhan. Aku mau makan dari engkau, makan dari firman-Mu, makan. Beri aku makan, hembusi, hidupkan, terangi, singkapkan. Harus berdoa, minta. Ya, baca syukur, dapat syukur, nggak dapat ya sudah. Ya nggak dapat. Itu loh. Tuhan sudah menyatakan diri pada Paulus, tapi dia bukan seolah-olah, oh iya, udah gitu. Enggak. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap. Dia merespon balik, aku mau lebih Tuhan. Aku mau lebih lagi Tuhan. Aku tidak menganggap aku menangkapnya. Ini yang aku lakukan. Coba perhatikan. Ayat 13. Aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. Gitu loh. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kamu mau itu? Yang di belakang jangan lagi nengok-nengok. Jadi Sri Lot. Barang siapa mau mengikut Tuhan tapi menoleh ke belakang tidak layak. Semua yang di belakang sudah dibayar darah Tuhan Yesus. Selesai, cukup. Ya kan? Tidak pernah kaca spion lebih besar daripada kaca depan mobil. Ya kan? Dia hanya perlu sesekali aja melihat, mengingatkan kebaikan Tuhan dengan itu semua. Gitu. Lihat ke depan, kemana? Kepada panggilan Tuhan itu loh. Matamu tertuju ke sana, mengarah ke sana, berlari. Kamu ngerti arahnya kemana. Kamu jalan terus di situ. Itu caranya. Nanti di situ dalam perjalanan mengikut Tuhan, dia akan menyatakan diri, memperkenalkan diri, membuka, menyingkapkan macam-macam. Gitu. Enggak sekaligus. Tapi kamu perlu nggak tahu nama-nama Tuhan, kenal. Yes. Gitu loh. Supaya cepat ketika dia ngomong itu kamu udah ngerti. Tapi minta sampai itu jadi pewahyuan roh dalam hidupmu. Sampai itu disingkapkan. Gitu loh. Nah sekarang cerita terakhir mungkin. Tuhan itu Tuhan yang punya selera pribadi. Pribadi punya selera. Sederhana. Orang ngomong begitu. Saya masih ingat Pak Petrus Agung disuruh Tuhan pulang balik ke Amerika ikut kebaktiannya Benny Hinn. Terus beliau cerita hari apa ya kira-kira.
terbang hari Rabu, Kamis ikut KKR, nanti Jumat dia pindah ke kota lain, Sabtu ikut ibadah di gereja Benihin, Minggu juga, Senin dia nunggu lagi di kamar hotel sambil baca buku, sambil berdoa, sambil itu semua. Terus hari Rabu nanti ikut PA, Kamis sudah balik Indonesia lagi. Dalam setahun, 2 tahun itu kira-kira beberapa kali setiap tahun. Dia bilang gini, tidak ada orang bisa paham waktu itu apa yang saya lakukan. Itu kecuali satu orang, beliau bilang, namanya Pak Adi Sutanto. Itu orang mengejar, ngerti, mencari sesuatu. Dan pulang dari Amerika dengan biaya mahal, dengan seperti itu. Memang di Amerika punya duit, nginep di hotel biasa, losmen. Dia bilang itu, makan dengan apa yang ada. Kalau rombongan kadang bawa rice cooker dengan itu semua, bawa beras. Itu ngejar Tuhan. Waktu pulang Indonesia teman-teman tanya, kamu jauh-jauh ke Amerika, gini-gini kamu dapat apa? Dapat satu. Menyenangkan hati Tuhan, semua ketawa. Menyenangkan hati Tuhan kita tahu. Memang kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tapi tidak jadi pewahyuan roh. Menyenangkan hati Tuhan itu, tanya waktu kita menyembah. Tuhan, kau mau apa? Tuhan, kau kepengen apa? Tuhan, mau senang apa? Waktu kita menyampaikan firman, tanya apa pesanmu Tuhan? Apa isi hatimu? Waktu kita ngomong sama orang, apapun itu, kita belajar tanya Tuhan, kau mau apa? Kau kepengen apa? Kau senang apa? Itu loh. Karena belum tentu yang hebat, yang besar, yang luar biasa itu. Nah, saya waktu coba menulis disertasi saya, orang yang membantu saya untuk memeriksa bahasa Inggris saya, itu doktor, PhD, bidang sejarah, misionaris. Jadi misionaris di Indonesia lebih dari 30 tahun. Itu. Ngajar sejarah gereja, nulis buku dan semuanya. Tahu teologi pasti. Waktu periksa itu, dia bilang begini, Roni, ini apa betul maksudmu begitu? Karena kamu pakai kata preference of the Holy Spirit. Kamu tahu preference, Roni, itu sepele sekali. Seperti orang minum pilih gula 1 sendok atau 2 sendok. Masa teologi Roh Kudus begitu? Betul Ibu. Itu yang saya maksud. Berarti betul ya kata itu mewakili. Tapi secara teologis itu kurang pas. Dia bilang, masa kamu ngomong yang sesepele ini tentang pribadi yang... Iya, itu yang terabaikan. Ini pewahyuan roh. Dan kapan itu jadi pewahyuan roh dalam hidup saya? Saya sudah sering cerita. Dengar sendiri nanti di rekaman khotbah Oikos pertama. Ya kan? Tentang hosting the presence. Saya sering kesaksian di mana-mana. Dengan itu. Bagaimana saya membelikan teropong bintang buat Mami. Dan ternyata dia hanya kepengen bunga. Gitu. Teropong bintang lebih mahal, lebih awet, lebih bagus. Masih ada barangnya sampai sekarang. Bunga 1 minggu layu dengan itu semua. Tapi kalau dia kepengen bunga, masih bunga. Waktu saya nggak paham, Tuhan kenapa begitu? Bukankah ini lebih bagus lebih itu? Di situ Roh Kudus bicara, saya duduk di bawah di karpet itu, di kamar kami, di Birmingham. Bukankah kamu selama ini juga begitu sama aku? Gimana Tuhan? Iya. Kamu bicara di sana, seminar di sana, ngisi acara di lapangan sepak bola, di mana, bicara di depan ribuan orang. Apa kamu pernah tanya, aku senang atau tidak? Wah, itu di situ saya bertobat. Aku bilang, iya ya Tuhan. Makanya kalau ada orang sekarang bilang, kenapa kamu gak kemana-mana gak itu. Saya punya pewahyuan roh bahwa semua yang tadinya saya lakukan, saya pikir hebat, dipuji semua orang itu sampah di hadapan Tuhan. Enggak dihitung. Kenapa? Karena saya enggak tanya, kau kepengen apa. Itu loh. Saul kan melakukan sesuatu yang sepertinya bagus kan. Wah ini jangan dibunuh. Yang bagus-bagus kita kasih buat Tuhan. Yang gemuk-gemuk kita kasih buat Tuhan. Itu. Apa yang disampaikan lewat Samuel? Obedience is better than sacrifice. Ketaatan jauh lebih penting daripada lebih bagus daripada korban. Dan itu juga pewahyuan di hidupnya Pak Adi. Waktu beliau mau bilang, Tuhan aku jadi dokter aja ya. Nanti kalau aku jadi dokter diberkati aku bantu gereja-gereja aku bangun itu. Roh Kudus bicara, obedient is better than sacrifice. Ya. Kalau Tuhan suruh jadi misionaris lah. Tuhan suruh jadi pengusaha, jangan jadi pendeta. Gitu. Kalau Tuhan suruh jadi guru, ya kan, jangan kepengen jadi pengkhotbah. Udah ikutin aja. Gitu loh. Karena itu belajar menyenangkan hatinya. Kamu akan tahu, punya dasar. Orang lain mau ngomong apapun, keadaan boleh mungkin bergoncang dengan itu semua. Kamu aman. Karena di tempat di mana Tuhan menyuruh kamu dan dengan panggilan yang Tuhan beri dalam hidupmu, di situ ada jaminan dari Tuhan. Gitu. Kalau enggak, pas enggak ada jaminan, kamu mau dasarnya apa? Gitu.
Bisa. Gitu. Terutama kalau kamu bisa dan punya kesempatan-kesempatan yang banyak. Itu tantangannya lebih sulit. Kamu harus berkata, ada satu orang menghitung, ya kan, biaya kuliah Bapak itu kalau beli mobil bisa Jaguar Pak. Gitu. Kira-kira. Ya, Jaguar saya parkir di dalam lemari itu. Gitu ya. Ijazahnya kan. Gitu. Ya. Memarkirkan satu mobil Jaguar bertahun-tahun. Bukan di dalam garasi. Di dalam map dan di dalam lemari itu loh. Gitu. Kenapa? Ya, karena saya mengalami itu. Orang nggak akan bisa paham. Mau ngomong apapun lah, terserah lah. Gitu. Karena sudah dapat dari Tuhan pribadi. Gitu loh. Kamu harus ngalami itu. Siapa dia? Tuhan yang punya selera. Dia pribadi dan dia punya selera. Itu buat kita bersama. Tapi buat saya pribadi juga. Jadi kamu belajar. Ketemu dengan pribadi yang punya selera itu. Pak Adi waktu khotbah di sini kan ngomong gitu ya. Pulang dari Amerika, pelayanan di Bandung. Orang kasih apel Amerika, apel Washington, kasih roti, kasih macam-macam. Saya sebenarnya kepingin klepon, nogosari, gitu ya, dengan itu semua. Mungkin orang pikirnya, wah ini roti, ini semua. Ya, itu loh. Selera itu hal kecil, ya kan. Sama-sama snack, ya kan, gitu. Ya, enggak, beda. Gitu loh. Gitu. Ya. Jadi kalau dia bilang cabenya 2, jangan dikasih kurang atau lebih. Gulanya 1,5, jangan 2 atau 1. Itu sesepele itu tanya dengan dia, Tuhan, apa Tuhan? Ya, belajar. Mendapat kesempatan memimpin pujian, menyembah pribadi. Mulainya dari mana Tuhan? Kalau dia nggak kepengen baitnya, jangan paksain bahwa memimpin itu harus dari bait karena friend. Itu belajar seleranya dia. Nah, Tuhan ngomong waktu itu dengan Pak Petrus Agung gini. Kamu ya pimpin terus sejak awal sampai akhir. Tapi beliau kan sungkan. Waduh, masa aku mimpin terus, nggak ada yang lain itu. Udah serahkan mic-nya pada orang. Begitu serahkan langsung hadirat Tuhan hilang. Karena yang seperti itu ada harganya. Pewahyuan roh itu Tuhan menyatakan diri dan itu luar biasa. Itu manifestasinya semuanya gitu. Jadi satu, sebelum kamu dapat minta, cari, kejar, lupakan yang di belakang, arahkan ke depan gitu ya, menghadapkan berlari-lari ke arah panggilan. Berlari-lari dia bukan jalan santai ya gini, enggak, berlari-lari dia kejar gitu. Jadi banyak orang bilang, oh dia begitu ya. Gitu. Saya sedang ngajari dan kalau saya lihat orang mengejar, saya ajak lari lebih kencang. Tapi kalau enggak kadang udahlah malas. Minggu lalu saya ngomong sama Kak Sumi, itu di area ini terobosan. Saya mau ngetes Kak Debbie nanti, belum ada waktunya aja. Karena saya tahu udah tanya ke dia, SPS coba kamu jelasin sesi ini tentang ini apa? Karya Kristus, coba ngomong ini. Oke. Surrender. Nah, gini. Nama Yesus ini itu. Oh, ngerti nih. Kok kamu bisa ngerti gitu kapan? Ya gini-gini kan aku harus jelasin, aku berdoa Tuhan gimana jelasin sama siswa peserta PTM-ku nih, gimana berdoa ini. Terus dia gini-gini semua. Oh dia ngalami terobosan, ngotot, surrender ketika dia begini. Waduh nggak bisa Tuhan, nggak bisa tolongi. Waktu nggak bisa itu, boom langsung sembuh. Surrender, macam-macam. Oh iya, oke. Terus gini-gini, kamu ngerasain gimana? Kan Dimas pernah ngomong sama Papi. Aku kalau marah gitu kayak belum bisa Papi. Lebih belas kasihan, it's okay. Tapi Asumi ya, marah sampai penyakit geram itu. Sudah, nih. Smith Wigglesworth, baca dulu. Ini. Baca, setiap bulan kamu harus beli. Itu ya. Minimal sekian, saya bilang. Baca. 1 atau 2 setiap bulan. Sampai 1 tahun ke depan. Smith Wigglesworth dulu. Supaya terobosannya tambah dengan ini semua. Gitu. Harus seperti itu, ngejar. Gitu loh. Gitu. PTM standar 1 jam. Dia kadang bisa 2 jam. Kemarin kami lagi pergi, saya lagi periksa dokter gigi aja. Dia di mobil. Mungkin jendelanya dibuka kencang, tetangga sekitar dokter gigi keluar. Ini suara apa? Gitu. It's okay. Tapi yang seperti itu ada terobosannya. Maju, lari ke sana, gitu loh. Mengejar. Kamu nggak bisa, nggak kamu kejar nggak bisa, gitu loh. Tuhan sediakan kok. Tuhan mau beri kok. Tapi kamu mengingini, kamu mencari nggak? Kamu mengetok nggak? Terus, gitu loh. Itu yang membedakan.
Gambarannya jelas kok Tuhan beri. Kayak apa? Kayak perempuan itu loh. Sampai hakimnya itu, aduh lebih baik lah aku kasih aja lah. Gitu. Sama sahabatnya itu loh. Sampai kamu gak tahu malu. Sampai wah udahlah aku bangun juga aku kasih lah. Gitu. Sampai kayak gitu. Sampai kalau dia dengerin sadu itu. Tuhan kamu kasih aku mati aja. Gitu. Terus kamu kasih Tuhan. Kejar. Oh, bukan satu kali ngambek, mati aja aku Tuhan, beda ya. Itu kejar, tambahin lagi. Lu pernah dengar kesaksiannya Pak Yohanes Lili? Puasa 30 hari belum, 40 hari belum, 50 hari, 70 hari, 90 hari belum. Tuhan, enggak apa-apa. Biar nanti masuk di koran. Orang mengejar Tuhan sampai mati, tidak dapat. Kamu mengingini ya Tuhan sampai sebegitunya. Itu loh. Itu aja bedanya. Nggak banyak yang mengingini. Makanya nggak banyak yang mendapat. Wong itu berharga kok. Wong itu kalau mendapat, kamu tahu kalau mendapat mutiara yang terpendam, harta yang terpendam, dia jual semua miliknya. Harganya sama dengan semua. Nggak ada yang disisakan. Itu ngerti. Jadi kalau kita belum rela melepaskan itu, karena kita belum ngerti bahwa dia seberharga itu. Siapa sih? Yesus pribadi itu. Kalau disingkapkan, sampai seperti itu. Ini baru penyingkapan satu kan. Yesus yang teraniaya, Panglima Bala Tentara Surga, El Shaddai. Gitu. Nanti satu kali kita ketemu dia muka dengan muka, dia akan memperkenalkan dirinya siapa dia. Saya pernah dengar, ingat Pak Yusak Cipto ngomong ini. Nanti di surga ya, kita cuma mengagumi kebaikannya. Gitu. Bisa 1000 tahun, belum habis. Wow Tuhan, kau baik. Loh, 1000 tahun nih. Itu. Cuman satu sisi aja. Dia bilang gitu. Karena, dan sisinya banyak sekali. Berarti kekekalan tidak membosankan. Nah, waktu kita bosan baca firman, datang, menyembah, karena kita belum masuk ke dalam roh. Masih di jiwa, masih di itu. Tapi kamu desak nggak? Kamu bertahan di situ nggak? Sewaktu kamu belum menikmati, belum lihat, belum rasa. Tuhan, aku tetap datang. Seperti binatang aku bodoh tapi aku tetap di dekatmu. Aku dungu tapi aku tetap di dekatmu. Aku tidak akan lepaskan, aku tidak akan tinggalkan. Sekalipun kau belum menjawab, aku tetap di situ. Sekalipun kau belum bicara, aku tetap di situ. Itu yang membedakan. Gitu loh. Banyak orang udah begitu, berhenti. Dia lihat-lihat yang ngomong gitu. Saya juga gak lihat sampai hari ini. Tapi saya percaya. Gitu loh. Kamu tetap tinggal, tetap mengingini atau tidak, itu loh. Banyak orang cuman sebentar, sesekali, kadang-kadang, gitu. Nggak bisa. Gitu. Tuhan kalau engkau nggak datang, tak tambahin waktunya. Siapa? Lupa namanya. Orang kulit hitam ini, Pentakosta, Azusa Street. Iya, William Seymour. Udah doa 5 tahun. Untuk minta satu aja, bahasa roh, baptisan Roh Kudus. Doa dia. Setiap hari. Doa 5 tahun. Nggak dapat. Berhenti dia. Bukan. Dari doa 5 jam, aku tambahi 2 jam. 7 jam. Berapa? 2 tahun lagi. 7 tahun dia berdoa untuk dapat bahasa roh aja. Kamu ditumangi tangan di sini sederhana. Karena sudah diterobos orang-orang yang bayar seperti itu. Itu namanya menerobos. Hanya untuk bahasa. Saya diberkati sekali kesaksian seorang muda ini di saat kegerakan di Salatiga dulu. Orang perempuan muda. Maju setiap altar call. Maju paling depan. Maju paling awal. Tumangi tangan. Enggak bahasa roh. Di rumah enggak bisa baca Alkitab itu semua. Bayar harga dia. Jam 4 pagi dia bangun. Kamar mandinya dipel. Dilap. Supaya kering. Berlutut dia di situ baca Alkitab menyembah. Setelah beberapa waktu, di kamar mandi itu, tidak ada yang numpangi tangan, tidak ada yang itu, bahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena orang tuanya nggak setuju, dia pergi ke gereja ikut persekutuan. Tapi dia laku, terjadi itu. Apa? Bahasa roh. Sebenarnya karena udah ditumpangi tangan berapa kali, nggak dapat. Itu belum dapat. Seberapa mengingini, itu loh. Dan William Seymour begitu 5 tahun, nggak dapat, tambahi lagi. Nggak dapat bukan dikurangi, tambahi. Jadi Bapak Pentakosta kan. Seluruh dunia ini berbahasa roh. Salah satu terobosnya William Seymour. Pentakosta di Azusa Street 1906. Itu baptisan Roh Kudus. Gitu.
minta dibaptis Roh Kudus. Seperti itu. Itu. Kamu menginginkan dia. Kejar, cari, ketok sampai dapat, sampai diberi, sampai dibukakan. Kalau belum, ya belum. Ya ketoklah, ambil batulah, gedorlah, gitu ya, itu apapun, gitu. Kenapa? Dia bilang dia Bapa yang baik, ya kan? Tidak akan memberikan batu pada yang minta roti dan semuanya akan memberikan Roh Kudus kepada yang minta kepadanya. Itu aja. Terus berlari-lari, bukan santai-santai, bukan jalan. Itu bukan berlari-lari. Dia bilang itu kepada tujuan itu untuk mendapat. Minta, begitu jadi pewahyuan Roh dalam hidupmu, dia tidak akan hilang. Dia akan jadi sesuatu yang menetap. Nanti minggu depan Paskah ya, nanti setelah itu ada yang seperti itu namanya, cuma pewahyuan. Di satu kata aja. Dia berbicara dengan kuat sekali. Yuk.